terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Ini adalah balasannya. Saya hari ini dituntut secara efektif dituntut 28 tahun. Rekor. Apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defek? Dunia hukum tanah air kembali terguncang. Sosok yang membawa perubahan teknologi di pendidikan, Nadiem Makarim, kini menghadapi tuntutan yang dianggap banyak pihak sangat tidak proporsional. Bukan sekadar angka, namun ada nalar hukum yang dipertanyakan di sini. Mari kita bedah sisi lain dari persidangan ini, di mana sebuah pengabdian tulus justru dibenturkan dengan tuntutan yang melampaui logika keadilan umum. Karena itu saya ingin tahu apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defek, ada karat politik, ada karat pesanan segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya. Dari yang disaksikan tadi, sepanjang persidangan seperti apa penilaian? Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan. Di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh. Jadi jaksa, saya sebut istilah tadi, kelelahan untuk mengubah chattingan di WhatsApp menjadi what's wrong. Nah itu dia gagal-gagalnya tuh ya. Oke. WhatsApp ya WhatsApp, what's wrong itu pembuktian nalar. Nah nalarnya nggak mungkin belum nyampe itu. Kalau saya komentar lebih lanjut nanti saya intervensi sidang. Itu kira-kira. Oke. Salam akal sehat. Pertama, ini adalah hari yang sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya. Mulai dari keputusan kemarin, Saudara Ibam mendapat keputusan vonis bersalah 4 tahun yang sangat tidak masuk akal. Dan hari ini kita melihat hasil daripada kerja keras orang-orang jujur, anak-anak muda yang ingin merubah pola-pola lama, yang ingin maju terhadap transparansi menggunakan teknologi. Nah, ini adalah balasannya. Saya hari ini dituntut secara efektif dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya. Jadi 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada hubungannya. Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek.
Itu adalah saham yang saya dapatkan di tahun 2015 dan semua pembuktiannya sudah ada. Tetapi tetap saja itu digunakan sebagai senjata hukum. Nggak tahu untuk menakuti saya, untuk menekan, saya tidak mengerti apa sebenarnya alasan dari ini. Tapi yang ini terus terang hari ini dengan efektif pidana 18 tambah 9 berarti 27 ya. 27 tahun pidana. Saya sudah tidak tahu lagi apa harapan bagi anak-anak muda di negara ini. Apa harapan bagi generasi muda yang sedang melihat cara kita diperlakukan seperti ini. Dan apakah ini memberikan pembelajaran buat saya? Kalau saya melawan balik, kalau saya membuka kebenaran di dalam sidang, apakah inilah hukuman saya? Mungkin itu yang terjadi. Jadi saya harap sekali bahwa masyarakat, terutama anak-anak muda, kita kawal kasus ini bersama, kita berjuang untuk kebenaran, jangan putus asa. Indonesia masih ada harapan. Saya berjuang di sini memang ada alasannya. Kenapa Tuhan memberikan musibah ini kepada saya? Mungkin bukan musibah, itu yang saya sadari. Mungkin tanpa ini kasus kena ke saya, mungkin ketidakadilan selama ini terjadi mungkin tidak terbuka. Mungkin bagi teman-teman lain yang tidak punya nama saya, tidak punya suara saya, mungkin hal-hal ini terjadi terus dalam sistem keadilan kita dan tidak pernah terbuka. Jadi mungkin itulah Allah memilih saya untuk mengalami ini agar masyarakat mengetahui, agar generasi muda yaitu masa depan Indonesia mengetahui perjuangan kita masih panjang di sini. Saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak jabatan atau amanah itu pada saat ditawarkan. Mau saya gagal pun, resiko gagal, resiko masuk penjara pasti saya ambil. Karena masa depan Indonesia itu lebih penting dari segala resiko ini. Kedua, jelas saya kecewa, saya sakit hati, saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. Bahwa negara bisa melakukan ini kepada saya setelah semua pengabdian saya, ya iya, saya sakit hati. Tapi bukan berarti saya tidak cinta negara ini. Justru sakit hati itu, patah hati karena kayak saya cinta kepada negara ini. Tahu nggak sih, besar banget peran Gojek untuk Indonesia dan besar peran Pak Nadiem untuk Indonesia. 2015 ketika mereka pertama kali launching aplikasi, dan tahu nggak ada satu fakta, di 2015 itu Indonesia sedang mengalami masalah ekonomi makro yang besar banget. Karena pertumbuhan ekonomi saat itu berdasarkan BPS itu adalah titik terendah saat itu, yaitu cuman ada 4,79% pertumbuhan. Terus saya mau buat coba sampaikan itu adalah gini. Founder dari Gojek, Pak Nadiem, adalah orang yang sudah memberikan kontribusi besar ketika Indonesia stagnan saat itu. Terobosan dan inovasi beliau memberikan harapan baru, memberikan percepatan, karena gue percaya negara yang distribution channelnya itu cepat, itu adalah negara yang cepat berkembang. Karena apa? Ekonominya cepat berputar. Gue bukan ahli ekonomi, tapi yang gue tahu adalah sejak adanya Gojek saat itu hingga saat ini, yang gue tahu ada lagi bahasa gue pengangguran. Kenapa? Akhirnya semua orang punya pilihan. Akhirnya semua orang punya kesempatan ketika dia nggak bisa jadi PNS, dia nggak diterima di perusahaan-perusahaan bergengsi atau perusahaan apapun, atau dia baru di PHK, setidaknya dia ada harapan untuk jadi driver. What I try to say adalah kepada pimpinan-pimpinan negara, siapapun itu, yang mungkin masih ada hati, jujur gue sangat miris melihat tuntutan yang diberikan kepada Pak Nadiem, 18 tahun plus 9 tahun, dan penggantian denda atau apapun itu yang nilainya fantastis. Pak Nadiem itu adalah orang yang berjasa untuk negara. Dan bahkan gue ngikutin kasusnya, gak ada bukti yang menguatkan beliau bersalah. Terus
Apa kita akan biarkan beliau, orang hebat yang sudah memberikan kontribusi tidak main-main untuk di Indonesia, lantas menjadi